Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam dimensi iman Kristiani. Terus bergelut dengan kebenaran, memahami seutuhnya sehingga kita tak terjebak di dalam kesalahan dan terlambat menyadarinya. Karena itu cintailah kebenaran. Investasikan waktu. Tak hanya untuk mendengar tapi belajar. Tak berhenti belajar tapi mengaktualisasinya. Sebelum kita lanjut, kita lebih dulu berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami memohon belas kasih-Mu supaya Tuhan tolong pimpin kami di dalam perenungan kami akan firman-Mu. Berkat sertai kami dalam belas kasih-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudaraku yang kekasih, upah berlipat ganda. Apa sebetulnya dimaksud Alkitab dengan upah berlipat ganda? Mari kita membaca Lukas pasal 18 ayat 28 sampai 30. Lukas 18 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara, ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita memahami apa sebetulnya istilah berlipat ganda. Tuhan memberkati kita berlipat ganda. Saya pikir ada satu kesalahpahaman yang cukup menakutkan ketika orang menghentikan lipat ganda dalam konteks pemahaman materi belaka. Karena materi tiada habisnya, materi tiada tepinya. Dan selalu saya akan ingatkan, kalau memang pemberkatan itu menyangkut materi tok dalam pengertian itu, maka harusnya orang yang paling kaya orang Kristen, bukan? Nyatanya bukan. Mau di dunia, mau di berbagai negara, kita urut. Anda tidak akan bertemu orang Kristen yang sesungguh-sungguhnya, yang seutuhnya misalnya. Lalu dia menjadi orang yang paling luar biasa. Silakan menjelajah ke seluruh pelosok dunia. Apakah dengan demikian berarti orang yang paling kaya yang diberkati itu menjadi orang yang paling dicintai Tuhan? Pasti saudara akan menjawab tidak, bukan? Nah, saya pikir ada satu hal yang penting untuk kita melihat sekitar kita dan tidak tertimpa atau melulu memikirkan diri kita sehingga kita suka kalau kita diberkati dan mendapatkan berkat ganda lalu kemudian kita menyebut Yesus Tuhan dan segala macam, tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Petrus mengajukan pertanyaan kepada Kristus, "Kami sudah meninggalkan segala kepunyaan kami dan kami mengikut Engkau. Apa yang akan kami dapatkan?" Wah, luar biasa ya. Meninggalkan segala kepunyaan kami. Pertama, memang mereka adalah pekerja-pekerja. Mereka nelayan-nelayan yang meninggalkan pekerjaan nelayan mereka, pekerjaan yang memberikan kepada mereka hidup. Income mereka dari pekerjaan. Makan mereka dari pekerjaan. Urus keluarga dari pekerjaan. Mereka punya harapan di pekerjaan. Tapi demi Kristus pekerjaan mereka tinggalkan. Artinya, secara matematis, mereka menghapus kehidupan mereka, bukan? Terasa sangat menakutkan juga. Tetapi itulah satu panggilan dan itulah satu kehidupan yang dijalani ya oleh para rasul itu. Maka Petrus dikatakan meninggalkan segala kepunyaan. Pekerjaan tadi, meninggalkan segala kepunyaan, berbagai aktivitas-aktivitas yang bisa dia isi dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Karena harus mengikut Yesus berputar dari satu tempat ke satu tempat untuk memberitakan Injil yang hidup itu. Ini menjadi tidak sederhana dalam hidup keimanan kita. Karena itu mari kita menyorot apa yang dilakukan para rasul betapa amat sangat besar. Dan mereka bertanya, upah apa yang akan kami dapat? Apa jawab Yesus? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, atau orang tuanya, atau anak-anaknya, menerima kembali lipat ganda." Perhatikan, meninggalkan istri, meninggalkan rumah tidak sama dengan orang yang tidak bertanggung jawab ada istrinya atau atas rumahnya. Saya kira ini seringkali disalahpahami juga. Sehingga orang dengan entengnya meninggalkan rumahnya, kurang mengurus keluarganya, sehingga anak-anaknya terlantar dan kebingungan. Ternyata ayahku bukan lagi ayahku, tapi ayah jemaatnya.
Ayahku bukan lagi ayahku, tapi ayah orang banyak. Sebagai pendeta, saya pernah ada pada satu posisi kesibukan yang sangat tinggi, ya. Sehingga ada satu pertanyaan menarik dari anak saya, lagi ngobrol sama istri saya, ya. Pada waktu itu dia masih SMP. Lalu mereka dalam perjalanan jemput saya selesai pelayanan untuk jemput di airport. Nah, waktu mereka berjalan di airport, lalu selesai jemput saya, kita kembali. Nah, istri saya cerita, ayo dong kamu cerita. Apa yang kamu omong tadi sama Pak Mama? Ngomong sama Papa. Mama ini, dia bilang. Hanya saya tanya terus dan istri saya yang cerita. Tadi dia bilang, ya, nggak enak jadi anak pendeta. Lu kenapa? Kasihan katanya. Lu kasihan kenapa? Ya karena sering ditinggal. Pendeta kan pergi terus. Ya kalimat itu sambil kita ngobrol sambil tertawa dan bercanda, tapi sesungguh-sungguhnya ya menusuk ke dalam batin saya. Saya pikir-pikir lalu saya dengan segera merewind seluruh perjalanan saya. Benar juga ya, sebentar ke sana, sebentar di sini, sebentar di sana. Waduh, muter terus. Itu pun masih banyak yang saya tolak-tolak. Nah kalau saya ikutin begini terus kan berarti saya muter terus. Kapan waktu buat anak? Maka anak pendeta akan jadi anak kesepian. Ngeri juga ya. Istri pendeta menjadi istri terabaikan karena dikatakan tinggalkanlah rumahmu. Mengatakan tinggalkan rumahmu, istrimu, anak-anakmu adalah pengutamaan. Memang kita harus mengutamakan Kristus. Tapi dalam pengutamaan Kristus bukan berarti mengabaikan istri atau anak-anak. Tetap melayani mereka. Karena mereka pun adalah bagian dari gereja Tuhan, malah gereja yang paling inti. Kalau istri pendeta tidak dukung suaminya mau jadi apa? Kalau anak-anaknya kecewa lalu hidup semau-maunya mau seperti apa? Makanya akhirnya saya sadar betul, lalu mereschedule di waktu-waktu berikutnya seluruh acara kerja saya. Dan kalau saya pergi pelayanan, saya atur sedemikian rupa. Kalau bisa pergi keluar kota atau pergi kemana, anak-anak terlibat. Atau saya pergi dengan istri saya. Nah terus mereka sekarang sudah dewasa, sudah pada selesai kuliah, sudah pada ada kegiatan sendiri-sendiri. Ya. Nah baru kemudian berubah lagi tataran kita. Sekarang saya dengan istri lebih sering untuk berangkat sama-sama, pergi sama-sama. Dalam kegiatan-kegiatan dia harus terlibat. Tetapi memang nomor satu di dalam hidup kita, di dalam hidup saya adalah Kristus. Tapi jangan lupa, nomor satu di hidup istri saya juga adalah Kristus. Tapi jangan lupa juga, nomor satu di hidup anak saya harus Kristus. Papa mama itu nomor 2. Suami anak itu nomor 2. Istri anak itu nomor 2. Nomor 1 Kristus. Tetapi kalau Kristus di nomor 1 kan tidak mungkin orang mengabaikan istri atau suaminya, mengabaikan anak atau orang tuanya. Enggak akan. Justru sebaliknya, akan terlihat dalam kehidupan rumah tangga itu kehadiran Kristus yang menjadi kepala di dalam rumah tangga itu. Jadi bukan disuruh tidak bertanggung jawab lalu memakai ayat. Nah oleh karena itulah ketika Kristus diutamakan di dalam rumah, menjadi yang pertama dan utama, sehingga yang lain ditinggalkan menjadi second line, bukan diabaikan, hati-hati ya. Ini skala prioritinya. Tetapi jangan lupa dalam pengutamaan Kristus, pasti keluarga akan terperhatikan. Karena itu tugas tanggung jawab panggilan kita. Nah jadi saudara-saudara, pada waktu para nabi ini dikatakan, mereka telah meninggalkan segala sesuatunya, mengikut Kristus Tuhannya, dikatakan mereka akan menerima upah. Ya. Berapa upah yang mereka terima? Ya, mereka akan menerima kembali lipat ganda. Entah 2, entah 5, entah 10 itu nggak pusang lah. Tapi lipat ganda menunjukkan satu hakikat yang luar biasa. Nah sekarang kita bicara. Kalau itu materi apa yang didapat para rasul? Alamak. Sesudah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, rasul itu pelayanan yang mereka dapat gebukan. Siapa yang bisa mengumpulkan materi lalu membeli rumah yang lebih baik lagi misalnya? Nggak dicatat di dalam Alkitab. Malah sebagian dari mereka berputar, khususnya seperti Paulus. Yang ada terbalik, dulu dia calon pemimpin agama, majelis agama. Tapi sekarang dia jadi buron. Berputar dari satu tempat ke satu tempat. Keluar masuk penjara. Dan seringkali menunda pelayanan untuk berikutnya. Untuk mengumpulkan dulu dana pelayanan supaya bisa berjalan. Dan kita bisa melihat itu di Kisah Rasul. Membaca itu dengan teliti. Tidak semua
bikin langsung selesai dan jalan. Apakah mereka tidak diberkati? Karena itu jangan pernah mengaitkan berkat itu dengan materi. Sekalipun bisa, hati-hati. Sekalipun bisa, tapi bukan itu. Jangan juga bersembunyi di balik berkat rohani. Apa yang dimaksud dengan berkat rohani? Bagaimana mengukurnya? Bagaimana mengetahuinya? Nah, ini jadi penting. Nah, karena itu berkat berlipat ganda ini apa dan bagaimana? Maka kalau kita menelaah seluruh Alkitab, memperhatikan PL sampai ke PB, Amos dipakai untuk melayani Tuhan. Sang Nabi harus meninggalkan seluruh usaha peternakannya. Yesaya pun sama. Jadi mereka-mereka yang dipanggil menjadi nabi Tuhan secara khusus, mereka-mereka luar biasa. Bagaimana dengan Abraham? Bagaimana dengan Yakub, dengan Ishak? Mereka hidup di Prataurat. Prataurat ukuran berkat itu. Tapi ketika masuk ke Taurat, Musa dari istana diuber-uber. 40 tahun di sana jadi pangeran muda. Turun pangkat dalam tanda petik. 40 tahun kurang lebih jadi gembala domba. Bekerja untuk mertuanya. Turun pangkat dalam tanda petik. 40 tahun memimpin Israel di padang gurun. Nggak ada dombanya. Hasilnya apa? Mati dan dikuburkan di Nebo tanpa sempat menginjakkan tanah di tanah perjanjian. Kalau begitu di mana berkatnya? Kan gitu kan pertanyaan menarik. Di mana berkatnya? Jadi perhatikan dulu periodenya. Pra-Taurat, lalu Taurat. Nah, para nabi-nabi mengikuti pula apa yang dijalani oleh Musa ini. Wah, rasul lebih berat lagi di dalam PB. Lompatannya sudah lebih serius lagi karena berinteraksi dengan segala bangsa. Nabi itu di tempat terbatas, yaitu bangsa Israel. Baik di kerajaan Israel Utara maupun Yehuda di selatan. Ya, satu nabi yang diutus dalam kisah berinteraksi dengan negara lain adalah Nabi Yunus ke Niniwe. Tapi selebihnya lokal. Tapi begitu di PB itu menyangkut kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, jadi saudara-saudara, di mana berkat ganda yang mereka dapatkan? Nah, mari kita melihat baik-baik, saudara. Maka pertama kita harus mengerti berkat ganda itu secara umum dapat dikatakan memang jasmani rohani. Tapi apa yang dimaksud dengan jasmani? Apakah tubuh sehat? Ya enggak juga. Lawang Paulus itu sakit-sakitan kok. Ditambahkan lagi duri pada dirinya itu sampai dia berteriak supaya Tuhan mencabutnya. Timotius muridnya punya gangguan pencernaan. Ya. Banyak sekali yang mengalami kesulitan-kesulitan. Tim Paulus seringkali mengalami sakit sampai harus ditinggalkan. Itu realita. Itu mereka jalani. Belum lagi bicara disesat, dicambuk, dianiaya, kan sakitnya setengah mati itu. Semua rasul mengalami. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Jadi kalau kita melihat secara jasmani dalam konteks materi, nggak kelihatan satupun. Kalau kita melihat jasmani dalam konteks kesehatan, nggak kelihatan satupun. Di mana diberkatinya para rasul? Karena itu orang Kristen, kalau terjebak di situ dia akan kecewa. Karena itu kemudian kita seringkali mengkamuflase kehidupan ini, lalu mengklaim dengan berkat jasmani tadi kita diberkati Tuhan. Tidak perlu kau teriakan kau diberkati Tuhan. Hidupmu akan tampak menjadi berkat bagi sesamamu. Sehingga yang disebut berkat jasmani adalah kemampuan menerima segala apa yang kita jalani. Maksudnya apa, Pak? Anda sakit? Bisa. Siapa bilang tidak? Berkat Tuhan berhenti? Tidak. Engkau bisa menanggung sakitmu, engkau bisa bersyukur atas sakitmu, dan sakitmu membawa pada Tuhan. Itu bukan berkat apa? Berkat besar. Makanya mata kita harus kita buka. Makanya kita harus mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup ini. Camkan itu. Pikirkan itu. Nah, inilah kebenaran firman yang harusnya kita jalani di dalam kehidupan keimanan kita, saudara-saudara. Jadi, bagian pertama tadi dengan amat sangat jelas. Untuk bagaimana kita menjauhkan diri kita dari kesalahpahaman akan pemahaman berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kita. Maka itu bukan menyangkut kepada berkat-berkat jasmani, tetapi sungguh-sungguh bukan sekadar berkat jasmani secara fenomena yang bisa kita lihat, tapi sungguh-sungguh penikmatan dan menikmati kehidupan itu. Bisa sehat? Bisa. Bisa sakit? Bisa. Bisa nggak doa?
Lalu mujizat nyata, sakit jadi sembuh. Bisa sekali. Tapi bisa nggak? Lalu sakit Tuhan kirim. Bisa sekali. Nah, itu Paulus tadi yang saya bilang. Ada orang buta sejak lahir, Tuhan bilang bersyukur. Dia buta sejak lahir sehingga dia melihat kebenaran. Kalau kita yang ngelihat tentu, aduh kasihan anak ini, kasihan. Ya betul, secara manusia kita kasihan. Kenapa? Karena terlalu terbatas yang bisa kita lihat. Fakta yang kita lihat, dia buta sejak lahirnya. Kita tidak bisa melihat bahwa nanti kelak dia akan mengalami sesuatu. Jadi wajar keterbatasan kita membuat kita bersedih. Dan tentu kita pengen yang bisa dilihat mata itu bagus, kan begitu kan? Sehat dan bukan sakit. Satu. Yang kedua, kalau kemudian orang punya materi, berkat kaya bisa nggak? Bisa. Di dalam Alkitab selalu saya suka berkata, ada banyak orang kaya yang dekat dengan Yesus. Yusuf Arimatea kaya. Propertinya dia berikan untuk kubur Yesus. Tapi jangan lupa, ada banyak orang miskin di sana, termasuk janda miskin. Tapi tetap kan dicatat menjadi orang luar biasa. Maka dia diberkati di dalam kemiskinannya, diberkati di dalam kekayaannya. Yang jadi masalah, jangan mengklaim lalu menutup kunci. Berkat adalah menjadi kaya dalam materi. Itulah berkat jasmani. Nanti dulu. Gak selalu begitu. Jangan kita mengklaim fenomena yang kita suka, lalu kita menyimpulkan. Lalu memilih-milih ayat. Nah, misalnya ayat, carilah orang kaya, janda miskin lupa. Kan Alkitab mesti dilihat secara keseluruhan. Ya. Karena itu kisah Lazarus, si miskin pengemis yang masuk surga itu, yang adalah perumpamaan yang digambarkan Kristus dengan begitu kental sampai memasukkan nama Abraham. Lazarus sendiri artinya orang yang ditolong Tuhan. Menjadi kisah pemahaman pada kita siapa yang ditolong Tuhan. Termasuk pengemis yang miskin sekali dan sakit-sakitan, hina sekali. Makanya hati-hati. Ya. Apakah ada orang kaya sekali dan sehat sekali diberkati Tuhan? Ada. Dari PL sampai BB pun ketemu. Tapi tidak sama dengan diberkati Tuhan, pasti kaya dan pasti sehat. Nah, itu yang salah. Jadi kita mesti memahami kekuatan keunggulan dalam melewati kemiskinan, bersyukur di kemiskinan, bersyukur di kesakitan. Nah, itulah berkat yang ada pada tiap orang percaya, membuat mereka kuat melewati persoalan yang ada. Orang hanya miskin kalau dia merasa miskin lalu dia mencuri, bukan? Orang merasa sakit jadi masalah kalau dia ditimpa dan dia teriak-teriak tidak kuat. Tapi kalau dia bersyukur, kenapa tidak? Nah, saya bersyukur pada Tuhan. Saya punya problem dengan sakit saya, membawa saya makin dekat pada Dia. Belajar mengerti sepenuhnya apa yang ada di khotbah. Lalu saya diberi kesempatan mengalami. Thanks God. Saya memang tidak miskin, tapi pernah babak belur. Sampai rumah terakhir harus dijual. Hasil kerja saya sekian lama. Hanya karena saya masuk sekolah teologi, lepas semua bisnis, malah rubuh. Saya sempat kecewa dan bergulat. Tapi kemudian Tuhan memberkati saya. Tapi hanya saya sadar, nggak ada pun berkat materi itu tidak jadi penting. Karena ada berkat yang membuat saya kuat menjalani kehidupan realita yang ada hari ke hari. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan. Persoalan demi persoalan yang seringkali kita nggak suka, saya pun nggak suka. Tetapi ternyata bisa jadi berkat luar biasa yang membentuk kita, karakter kita, hidup kita. Jadi saudara, ini yang jadi perlu. Berlipat ganda, yaitu jasmani tadi. Tidak melulu menjadi materi ataupun kesehatan. Tetapi adalah kemampuan menikmati, kemampuan menjalani kekayaan, kemiskinan, sehat atau sakit. Keren ya? Itu Kristen. Jadi penjara atau di luar penjara, tidak ada yang bisa mengganggu dia. Karena dia terima berkat besar. Sukacita surga. Yang kedua, dia menerima juga berkat rohani. Yes, berkat rohani itu kayak apa? Berkat rohani adalah pergumulan pengenalan akan Tuhan yang kemudian memberikan kontribusi kekuatan pada sikap dalam kehidupan. Saya makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan. Makanya kalau rasul-rasul itu ngomong, ahli-ahli Taurat terkagum-kagum. Loh, orang ini kan orang-orang payahnya ini, pendidikannya nggak tinggi, tapi kok ngomongnya jago kali. Sampai kalah kita, kata ahli Taurat itu. Karena mereka nggak tahu. Ahli Taurat ini hanya pakai otaknya yang encer itu, dengan niatnya yang jahat. Jadi kelihatanlah bodoh. Khotbahnya tidak memiliki bobot lagi. Bukan dia tidak tahu kebenaran, tapi dia selalu mau memperkosa kebenaran untuk kepentingan dirinya. Tapi para rasul
Mereka katakan apa harus mereka katakan. Dalam keberanian dan ketulusan yang sepenuhnya untuk Tuhannya. Brilian. Tuhan menolong mereka, Tuhan menuntun mereka. Maka berkat rohani adalah pengenalan akan Dia dan kemampuan menyampaikan siapa Dia. Kita dipakai. Oh, itu berkat rohani indah itu, susah. Roh Kudus memberi kita hikmat untuk bicara. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menggugah. Wow. Bukan berarti semuanya oke dan mulus. Para rasul itu pun dibabak belur sampai dimatikan itu kan. Tapi jangan lupa, mereka boleh mati. Tapi berita yang mereka beritakan, tidak pernah mati. Nah, ini yang mesti dipahami orang Kristen. Nah, karena itu berkat rohani tadi menyangkut itu. Tapi berkat rohani juga kekayaan batinia yang membuat di dalam rumahnya muncul satu kesatuan yang luar biasa. Suami istri yang menikmati hidup. Bukan soal berapa yang mereka punya, tapi kebersamaan mereka. Orang tua anak yang menikmati hidup bukan soal berapa milik mereka, tapi relasi mereka yang saling menguatkan dan menghibur. Indah ya. Banyak orang karena banyak materinya, anak kemana, bapak kemana, istri kemana. Tapi banyak orang yang tampak susah secara materi, tapi kesatuan, kesehatian mereka, kesepenanggungan sangat indah. Kita mesti berdoa. Karena itu bertanggung jawablah kalau Tuhan berkati dengan materi, jangan sampai mengabaikan relasi di dalam rumah. Ya. Nah, itulah berkat ganda jasmani, rohani. Kapan? Sekarang di sini, di hidup ini. Diberikannya itu. Makanya anak-anak Tuhan itu tangguh. Mau digebukin, mau dibacok pun itu nggak ada takutnya itu. Bukan berarti nggak ada takut dalam ngelawan, enggak. Karena mati buat dia adalah keuntungan, itu loh. Bukan membangun pasukan. Mana lah bisa kita tolong Tuhan? Kalau sampai Tuhan bisa ditolong ya bukan Tuhan namanya itu. Masa Tuhan butuh pertolongan Bigman Sirait? Omong kosong itu. Nggak ada hebatnya Bigman Sirait bangun sekolah Kalimantan, kita rindu lagi mau pergi di Papua, tolong banyak anak-anak desa jadi sarjana. Omong kosong itu. Aku hanya tahu bersyukur Tuhan memakaiku. Puji Tuhan. Tapi tidak ada hebatku di situ. Bahwa satu waktu kelak kalau gereja yang sudah ada terus diberkati lalu besar, apalah hebatku di situ. Itu punya Dia kok. Maka pertandingan kehebatan itu adalah setia padanya sampai kematian tiba. Ada kepuasan dalam batin. Itulah jasmani dan rohani. Di mana engkau bisa bahagia? Kalau engkau bisa membahagiakan orang. Pada waktu kau lihat orang yang kau bahagiakan bahagia, batinmu sangat bahagia. Kalau hidupmu berguna, kau sangat bahagia. Bukan berapa banyak hartamu, tapi berapa bergunanya hidupmu. Banyak orang abai itu. Sehingga dikumpulkannya harta sebanyak-banyaknya. Dia lupa dalam kegunaan hidupnya. Yuk, kita mengambil hidup yang berkenan pada Tuhan. Yuk kita jalani. Sehingga nanti kita terima. Bukan cuma di sini loh. Nanti ketika mati, di kekekalan kita dapat hidup yang kekal. Wow, puji Tuhan. Indah kan? Di sini nanti, jasmani, rohani. Di sini nanti, di dalam kekekalan. Waduh, masa hidup gini nggak bikin kita senang, saudara-saudaraku? Kalau hidup ini ada di batin kita, pasti senanglah hidup kita. Mana kita bisa terikat kepada materi atau sekedar terikat kepada kekayaan, kesehatan. Kalau saat bersamaan kita terikat kepada kekekalan, maka sakit pun tak masalah. Mati adalah pertemuan abadi dengan Tuhan. Miskin tak masalah, karena miskin adalah ruang untuk kesaksian. Kesaksian dalam kemiskinan. Ada orang bisa bersaksi dalam kekayaannya. Pertanyaannya, jadi saksi enggak? Kan gitu. Bukan miskin kayanya jadi diskusi kita, tapi jadi apanya diskusi kita. Janda miskin di PL, janda miskin di PB. Waduh, keren loh. Bukan sehat sakit, tapi sikap kita terhadap sehat dan sakit. Orang sakit bersyukur pada Tuhan jadi kesaksian. Orang sehat bersyukur pada Tuhan jadi kesaksian. Hidupnya jadi berkat. Luar biasa ya. Yuk kita temukan berkat ganda itu. Supaya kita jangan dipersempit. Jangan buntu berpikir sebagai orang Kristen. Lalu tidak ada bedanya dengan orang dunia. Semua orang dunia juga mimpi itu. Lalu mereka bikin ini yang baik, apa luar biasa, berbuat ini itu supaya dapat berkat-berkat itu. Nah, siapapun butuh itu. Itu manusiawi itu. Yang jadi persoalan buat kita,
Apakah kita harus terjebak di situ? Jangan. Itu adalah kata yang pas. Jangan terjebak pada nilai kesementaraan top. Pegang nilai kekekalan menjadi perpaduan yang meneguhkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Ajar kami mampu menjalani apa menjadi kehendak-Mu. Hidup kami jadi saksi yang tak terbantah. Dalam hidup jasmani, dalam hidup rohani, kami jadi berkat dimanapun kami ada. Itulah berkat ganda yang nyata. Amin. Saudara-saudara, sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Terus berdoa, sampai bertemu. Shalom. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.